Pondok Pesantren Fathan Mubinah berdiri dan kita deklarasikan berdiri pada tanggal 3 Maret 2003. Meskipun proses dalam perintisannya itu bukan tanggal 3 Maret tersebut ya, sebelumnya. Jadi kalau boleh dikatakan tidak ada Pondok Pesantren Fathan Mubinah ini bila tidak ada Yayasan Pembangunan Umat Fathan Mubinah. Yayasan Pembangunan Umat Fathan Mubinah sendiri itu berdiri tahun 86, didirikan oleh almarhum Dr. Andes Kiai Haji Faisal Kamal beserta Ibunda Haja Siti Quraisyin. Ini Yayasan Pembangunan Umat Fathan Mubinah yang menjadi payung hukum dari Pondok Pesantren Fathan Mubinah. Dalam perjalanannya tentunya setelah Yayasan Pembangunan Umat Fathan Mubinah didirikan dengan berjalannya pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Bahkan dulu itu ada Raudatul Atfal atau Taman Kanak-kanak Islam ya di masa-masa awalnya. Di tahun 2000 ya kurang lebih tahun 2001 ya ditugaskan mendapatkan amanat yang saat itu menurut saya amat sangat berat untuk mengelola atau menjalankan dan bertanggung jawab atas Fathan Mubinah di Ciawi ini. Kalau kita berhitung dari pendirian di Pondok Pesantren, kita bukan bicara yayasan tapi Pondok Pesantren Fathan Mubinah, alhamdulillah dengan semangat dan tentunya dukungan dari orang tua kami, dan tentunya juga saat itu yang tidak bisa kita lupakan jasanya adalah Pak Haji Faridudin dan juga Pak Haji Beni ya. Alhamdulillah ya, ketika kami dulu baru masuk ke Fathan Mubinah ini masih belum mengenal seperti apa yang namanya pengelolaan lembaga. Sedikit demi sedikit kita belajar dengan satu niat, sebetulnya kita ingin mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren yang seperti apa? Meskipun saat itu sudah ada yang namanya pondok pesantren, tapi boleh dibilang apa ya, pondok pesantrennya ngalong lah ya, malamnya belajar, siangnya sekolah biasa, tidak ada manajemen, tidak ada peraturan dan sebagainya. Yang kita inginkan adalah menciptakan atau mendirikan pondok pesantren modern. Nah, itu yang kita ingin dirikan. Proses dari tahun 2000 sampai tahun 2001 ya, kita berusaha menjalankan itu dengan boleh dikatakan sumber daya yang sangat terbatas. Bahkan boleh dikatakan saat itu kita belum ketemu dengan sumber dayanya, sumber daya manusianya kita belum ketemu saat itu. Ya alhamdulillah waktu itu kami berjuang, saya berjuang, ya saya sempat ditemenin untuk dalam pendirian pondok ini dengan Pak Afif Mutahudin, ya kemudian juga kebetulan juga datang sahabat saya dari Tuban saat itu Bapak Mamik, ya itu menjadi bagian dari perintisan pondok pesantren Fathan Mubinah yang saat itu memang masih belum jelas kita buat arah kemana itu. Nah, tapi dalam kegalauan kita Allah bukakan jalan. Alhamdulillah, qadarullah, saya dipertemukan dengan guru kita, Ustadz Mustalah Maufur, yang saat itu mungkin boleh dibilang pengalaman yang cukup lucu kalau buat saya ini, karena saya waktu itu tidak tahu Ustadz Mustalah itu siapa. Saya bahkan nggak tahu kalau dia lulusan Gontor saat itu, gitu ya. Yang saya tahu beliau adalah dosen di Unida, temennya dari temen istri saya gitu. Jadi panjang ceritanya, saya nggak nyangka. Namun alhamdulillah ya, dari Ustadz Mustalah saat itu kita sampaikan bahwa kita ingin lagi merintis, sedang memproses pendirian pondok pesantren. Banyaklah proses yang kita lalui ya, tapi paling tidak di sini mulailah kita bisa berjalan. Allah tunjukkan jalannya, harus ketemu dengan Ustadz Mustalah dulu. Dari Ustadz Mustalah inilah mungkin boleh dibilang bahasa gampangnya ini, dari Ustadz Mustalah lah lahir Ustadz Muflih, dari Ustadz Muflih lah lahir Ustadz Syahrul, Ustadz Jaka, saat itu ada Ustadz Dadan, ada Ustadz Bambang, ada ya kemudian masuk Ustadz Ade, ya Ustadz Rifki, kemudian Ustadz Suhendra, ya jadi
dari situ, dari mulut ke mulut semua gitu. Banyak sekali ya orang yang sangat berperan gitu ya. Jadi saya nggak bisa menyebutkan siapa-siapa, tapi paling tidak yang sampai saat ini masih bersama saya adalah Ustadz Mustolah Maufur. Alhamdulillah, beliau dari sejak berdirinya, bahkan belum adanya Pondok Pesantren Fathul Muminah, sampai sekarang beliau masih bersama kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan tentunya Allah berikan istiqomahan dalam berdakwah. Pada saat dimulainya pendirian Pondok Pesantren Fathul Muminah, saat itu kami membuat rintisan. Akhirnya kita coba untuk menawarkan kepada anak-anak yang di Sanawiyah untuk mondok dengan gratis, free. Pokoknya dapat makan, tinggal di sini di pondok, tidur di pondok, dan kita berikan pendidikan dengan model pondok pesantren modern yang memang sudah waktu itu kita udah konsep, gitu ya. Dan tentunya siapa nanti yang membina ya, kita juga mencoba mencari yang anak aliyah yang memang seperti kita anggap waktu itu, saat itu sudah dewasa dan bisa membina adik-adiknya nanti untuk jaga, karena nggak mungkin kalau misalnya kita sendiri gitu ya. Kalau mungkin ya kalau untuk yang putra kita bisa langsung turun, tapi kalau untuk yang putri kita kan agak bingung gitu ya, yang langsung turun ke sana itu siapa. Ya alhamdulillah sampai saat ini, dan ini sampai sekarang ya, bahkan udah sampai beranak pinak kayaknya gitu ya. Ini adalah Ustaz Jahlalah yang saat itu memang ketua Ospama. Alhamdulillah itu sebagai seniornya. Sisanya itu adalah beberapa orang santri dari Sanawiyah dan Aliyah, dan baik putra maupun putri ada beberapa orang, tapi yang bertahan itu hanya yang putri itu ada masih banyak ya. Bahkan yang sampai sekarang ini boleh dikatakan santri rintisan ya, santri masa rintisan itu yang pertama itu sampai sekarang masih ada, itu adalah Ustazah Syifa, mungkin istri dari Ustaz Syahrul. Tapi kalau dibilang siapa santri yang pertamanya ya, sampai saat ini alhamdulillah ini masih ada. Nah, siapa? Ini mungkin Ustadz Fikri ya, ini sebagai santri pertama yang saat itu memang ketika kita baru membuka Pondok Pesantren Fathul Muminah dengan sistem yang terbarunya waktu itu ya, alhamdulillah kita dapat beberapa calon santri ya, yang tentu yang tadi yang pertama saya katakan itu adalah Ustadz Fikri yang sekarang saat ini ada ya. Kemudian ponakan itu adalah mereka, ada ponakan saya, begitu juga ada satu lagi sepupunya ponakan saya itu adalah Nabila ya. Ini dari dua orang ini modal boleh dikatakan seperti itu, pas kebenaran mereka memang baru lulus SD ya. Nah terus ditambah lagi dengan ada ponakan dari mahasiswa saya saat itu lagi masih ngajar di Rawamangun ya, itu yang memang daftar ke sini gitu kan. Itu ada satu Eka, saya sampai sekarang masih ingat gitu kan, namanya tuh Eka Miftahul Jannah. Terus kemudian saat itu kita baru 3 orang ini, 3 orang, belum ada yang lain ya. Terus bagaimana caranya mencari santri? Akhirnya kita menghubungi saat itu Al-Kahfi ya. Biasa kita masih boleh dikatakan mencari santri yang memang nggak lulus ya, namanya kita baru mulai ya, kita wajar lah boleh dibilang kita tuh saat itu lagi nyari sisa-sisa juga, nggak apa-apalah, yang penting santri gitu kan, insya Allah ya. Artinya kita mencari data bagaimana supaya kita bisa menghubungi orang tua mereka yang tidak lulus untuk kita perkenalkan pada pesantren Fathul Muminah. Alhamdulillah ada juga yang daftar, di antara mereka itu ada kurang lebih 2 orang gitu ya, 2 orang yaitu kalau nggak salah si Sulhan Tegar, yang namanya Tegar Sulhan itu, dan Bintang, si Muhammad Bintang Deski ya. Terus kemudian ada satu lagi, ini juga dari luar, ini saya juga nggak tahu ini infonya dari mana, itu adalah Jahid namanya itu yang saya ingat ya. Nah dari 6 orang ini ya, dari 6 orang tadi yang pertama kali, ditambah lagi 3 orang ya, 3 orang dari Sanawiyah gitu. Saya lupa namanya, tapi salah satunya ada sepupu saya juga, itu namanya si Riri, itu tadi masuk di tengah-tengah kalau dia gitu kan. Jadi ya boleh kata inilah dari 6 orang kemudian jadi 9, ini di angkatan pertama. Tentunya ini santri yang benar. Kalau rintisan itu tadi udah agak banyak. Apa bedanya rintisan dengan yang pondok? Kalau yang rintisan itu mereka masih
menggunakan sanawiyah. Tapi kalau yang pondok itu sudah masuk ke dalam SMP. Mereka sempat ngalamin sanawiyah, tapi kemudian berubah menjadi SMP. Tapi kalau yang rintisan, mereka sanawiyah sampai kelas 3 sampai mereka lulus, itu mereka tetap lulusan Madrasah Sanawiyah Fathan Mubinah. Alhamdulillah, sejak berdirinya Pondok Pesantren Fathan Mubinah mendapatkan tanggapan yang cukup bagus dari masyarakat, ya khususnya memang masyarakat yang memang sudah mengenal Fathan Mubinah. Hanya sayangnya memang ketika kita mendirikan pondok ini, dari orang sekitar ini agak kurang. Kenapa? Karena kebiasaan mereka tuh kalau mondok nggak ada yang deket, jauh-jauh semua. Makanya kita dari tadi yang saya sampaikan itu dari 9 orang, 6 sampai 9 orang tadi. Kemudian di tahun keduanya itu alhamdulillah langsung melejit ke 70 orang. Ya, berdasarkan saran dan nasihat dari guru kita Ustadz Mustola untuk memasang iklan saat itu di Sabili. Alhamdulillah sekarang terbukti Fathan Mubinah seperti apa. Animo masyarakat itu semakin hari semakin baik. Kenapa? Bahkan dengan alhamdulillah sejak berdirinya pondok pesantren, dan dari pondok pesantren ini kita banyak melahirkan santri-santri yang boleh dikatakan cukup berprestasi, ya, kegiatan-kegiatan yang lebih hidup siang malam. Fathan Mubinah itu tidak pernah berhenti, gitu ya, kegiatan dan sebagainya. Ya, akhirnya ini malah membawa kebaikan juga untuk madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah. Ya, khususnya madrasah sanawiyah dan madrasah ibtidaiyah. Ya, yang memang sebenarnya kalau dibilang nggak ada kaitannya, tapi orang mendengar Fathan Mubinah, walaupun mereka sebenarnya nggak tahu Fathan Mubinah itu ada yang pondok, ada yang pulang pergi, tapi pada tidak, pokoknya Fathan Mubinah aja. Ya, alhamdulillah dengan nama baik Fathan Mubinah yang dibawa oleh anak-anak pondok pesantren ini, ya Fathan Mubinah sekarang semakin dikenal orang. Saya masih ingat dulu bagaimana untuk masuk ke sanawiyah, masuk ke MI, masuk ke aliyah itu benar-benar nungguin sisa. Gitu ya, sisa dari siapa? Sisa dari negeri, sisa dari PGRI. Tapi alhamdulillah saat ini justru gitu ya, kita bisa buka lebih awal, kita bisa tutup lebih awal. Bahkan ketika yang tadi saya sebutkan ini belum pada buka, kita udah tutup duluan. Gitu. Ini untuk sanawiyah ada efek dari pondok pesantren, dan begitu pun untuk pondok pesantren. Dan ini subhanallah, qadarullah kepada Fathan Mubinah ini. Ya, mungkin di awal-awal mungkin kita pakai iklan, mungkin di awal-awal kita pakai spanduk, pakai brosur, sebarin sana sini ke masjid, spanduk pasang sekarang, besok hilang, ya bahkan baru pasang pagi, sore udah kagak ada, gitu ya. Di mana-mana kita pasang spanduk. Sekarang alhamdulillah kita bahkan brosur aja belum sempat keluar, tapi pendaftaran sudah tutup. Inilah mungkin yang boleh dikatakan sebuah iklan dari masyarakat ya tentang Fathan Mubinah, yang betul-betul muncul dari dalam hati mereka. Karena kita tidak minta mereka untuk mempromosikan, tidak, gitu ya, tapi mereka sudah merasakan manfaat pondok pesantren Fathan Mubinah. Oleh sebab itu, artinya masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada Fathan Mubinah ini semakin bertambah. Dan mudah-mudahan tentunya bukan cuma sebatas kepercayaan, tapi juga Fathan Mubinah dapat membuktikan bahwa mereka tidak salah memilih Fathan Mubinah. Fathan Mubinah, pondok pesantren Fathan Mubinah, bahkan Fathan Mubinah secara keseluruhan. Ya, kalau yayasannya itu sudah berusia kurang lebih hampir 34 tahun dari tahun 86. Dan pondok pesantren Fathan Mubinah ini sudah berusia 17 tahun. Dan saat ini ya, kalau kita jumlah total seluruh siswa dan siswi, santri dan santriwati baik dari MI, MTS, MA dan juga pondok pesantren Fathan Mubinah ini sudah hampir mencapai 2.400 orang. Bahkan tahun depan untuk yang di pondok ini sudah melampaui batas maksimal sebetulnya. Karena seperti apa? Kami dulu buat target minimal itu 600, maksimal adalah 1000. Nah, tahun ini memang saat ini yang berjalan, ini kita mungkin baru sekitar kurang lebih 920-930 orang.
Tapi tahun depan ya, dengan bertambahnya jumlah santri yang pada tahun ini daftar dan juga kita terima, ini ada kemungkinan besar tahun depan untuk pondok pesantren Fathan Mubinah saja ini sudah mencapai kurang lebih 1.100 orang, kurang lebih gitu ya. Dan ini subhanallah, ini kami syukuri, walaupun tentunya di tengah rasa syukur itu kita juga harus tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap yang terbaik dan terus yang terbaik gitu ya, kepada seluruh santri yang ada di pondok pesantren Fathan Mubinah ini. Mereka telah mempercayakan kepada kita, percaya kepada kita, dan tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin membuktikan bahwa mereka tidak salah tempat dalam pendidikan, memberikan kepercayaan kepada Fathan Mubinah. Dan alhamdulillah, selain tadi jumlah santri yang terus bertambah dari tahun ke tahun, sanawiyah, aliyah, MI, pondok gitu ya, yang semakin banyak, dan juga mudah-mudahan tentunya kita berharap semakin banyak pula orang-orang yang kita didik dan orang-orang yang bermanfaat, dan ini mudah-mudahan menjadi jariah buat kita semuanya. Alhamdulillah, bulan Ramadan tahun lalu Fathan Mubinah sedang merintis Fathan Mubinah 2 yang kita beri nama, dan insya Allah akan kita jadikan di sana sebagai pesantren ibtidaiyah biadikal khairu, yang kita singkat sebagai biru atau Fathan Mubinah 2 biru, atau biru Fathan Mubinah 2. Jadi alhamdulillah kita sudah punya cabang lah, boleh dibilang, walaupun mungkin cabang ini belum berjalan, tapi lokasi sudah ada. Dan kami mohon doanya, mudah-mudahan lokasi yang saat ini hanya baru seluas kurang lebih 7.000 meter ya, sekitar 6.000 sampai 7.000 meter ini bisa bertambah lagi, bisa bertambah besar lagi, bisa bertambah lokasi dan lahannya. Dan tentunya dengan pengembangan ini kita berharap semakin banyak calon-calon generasi umat di masa mendatang yang menjadi alumni atau merupakan hasil dari didikan pondok pesantren Fathan Mubinah. Dan satu hal yang betul-betul kita harapkan, yang kita membuat kita bangga ya, bila mana mereka berhasil, mudah-mudahan mereka berhasil menjadi orang-orang yang bermanfaat. Karena kalau mereka bermanfaat bagi umat, insya Allah itu pun akan menjadi jariah buat kami, jariah buat kita, jariah buat guru-gurunya, jariah buat pendiri pondok pesantren Fathan Mubinah. Halo, Assalamualaikum Fathan Mubinah. Selamat ulang tahun ya, yang ke-17. Semoga Fathan Mubinah biar maju terus. Udahlah pokoknya yang Assalamualaikum, selamat milad FM. Semoga sukses selalu ya. Semoga terus maju dan anak-anaknya semakin soleh dan soleha, dan pemimpinnya disehatkan selalu, lebih kedepannya lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu. Oh yes. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhanni'ukum wa uhayyikum tahniyata Aidil Milad di ma'hadina Al-Habib Fathan Mubinah Al-Islami. Asa ayyudimahullah bi ni'matihi wa barakatihi wa ridha. Fathan Mubinah lahir dari sebuah niat mulia, cita-cita nan tinggi, yakni keinginan berkontribusi, memberikan sedikit sumbangsi bagi peradaban Islam dan kaum muslimin, yaitu melahirkan generasi insan cendekia berakhlak mulia. Anak-anakku, para alumni, santriwan dan santriwati, beserta rekan-rekan dewan guru, asatid dan ustadzat di lingkungan pondok pesantren Fathan Mubinah. Fathan Mubinah yang kita lihat hari ini tidak bisa dilepaskan dari jerih payah
kerja keras, lelah, keringat, dan doa para pendahulu dan sesepuh kita. Wabil khusus Ayahanda Insinyur Faisal Kamal dan Ibunda Hajah Siti Quraisyin. Artinya, apa yang kita lakukan hari ini hendaklah kita niatkan bisa memberikan manfaat yang terus mengalir bagi generasi yang datang di kemudian hari. Harapan kami ke depan agar Fathan Mubina bisa terus melahirkan generasi-generasi yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fathan Mubina adalah tempat di mana kita meniti keberhasilan dan kesuksesan yang awalnya bukan siapa-siapa, sehingga kita mengenal santri, dan santri pun tentunya mengenal kita sebagai guru. Beberapa tahun kebelakang kita ditemani sebuah mobil sedan warna hijau milik mudir, dan beliau pula lah yang menyopiri kita saat itu. Syukur Ustaz yang sudah menyopiri kita saat itu, di mana kita harus menjejaki lembaga-lembaga sekolah, kita harus menjejaki pesantren-pesantren, sampai masjid-masjid pun kita jejaki, dengan tujuan bersilaturahim, dengan tujuan memperkenalkan pesantren Fathan Mubina di luar sana, sehingga yang mulanya santri di tahun pertama yang hanya belasan orang, sehingga tahun kedua awal tersisa ratusan santri di pondok pesantren. Pondok pesantren Fathan Mubina adalah sebuah lembaga di mana di pondok pesantren Fathan Mubina itu adalah tempat dakwah kita untuk menyerukan kebaikan, untuk merubah orang yang awalnya kurang baik. Di tahun pertama kita ditemani belasan santri dengan kegigihan, dengan kesungguhan, dengan upaya dan usaha kita, sehingga di tahun berikutnya ratusan santri. Indahnya, nikmatnya hidup sehari-hari bersama santri. Dan untuk anak-anakku tersayang, para alumni, dimanapun kalian berada, baik antum yang di dalam negeri maupun di luar negeri, terus kepada saya untuk alma mater tercipta pondok pesantren Fathan Mubina. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fathan Mubina. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, 17 tahun telah berlalu. 17 tahun kita berjalan bersama. 17 tahun tepat tanggal 3 Maret 2003 kita deklarasikan hari jadi Pondok Pesantren Fathan Mubina. Dan pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kebersamaan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk terus bersilaturahim, untuk terus bersatu, untuk terus bekerja sama di dalam satu atap, di dalam satu naungan dari Pondok Pesantren Fathan Mubina ini, dalam rangka berdakwah melalui pendidikan, dalam rangka kita menciptakan, mendidik, dan juga membentuk generasi Islam di masa mendatang. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, karyawan yang telah mengikhlaskan dirinya, pengabdiannya untuk Pondok Pesantren Fathan Mubina. 17 tahun memang lama, tapi 17 tahun belum apa-apa. Masih panjang perjalanan kita, masih jauh perjuangan kita. Kita terus mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan ini, melanjutkan dakwah ini
untuk menjaga li'la'i kalimatillah. Kita bersama-sama insya Allah kita akan mencapai kemenangan yang nyata. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.